Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Pada sesi berbagi kali ini, saya mengajak guru dan murid untuk bersama-sama mengeksplorasi dan mendalami penerapan budaya positif di sekolah dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif, kolaboratif, dan penuh nilai-nilai kebajikan. Adapun konsep-konsep kunci yang akan dibahas dalam sesi berbagi tentang budaya positif di sekolah adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita simak bersama-sama budaya positif dalam sesi berbagi berikut ini. Baik, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Abang, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta adik-adik yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai juga. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu guru. Dan hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Jadi pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ibu Sang Yang Dewasa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di aula SD Negeri 1 Abang dalam acara pemaparan aksi nyata dan penerapan budaya positif di sekolah oleh narasumber kita. Nah, sebelum itu perkenalkan nama Bapak Iqbal Pasar. Di sini Bapak sebagai moderator dalam kegiatan ini. Dan oleh karena itu juga Bapak akan perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Inyoman Putu Sutirte, SPD MPDH. Nah, beliau sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Abang, selaku juga peserta CGP Angkatan 11 Kabupaten Karawang. Nah, beliau akan memaparkan materi anak-anak dan Bapak Ibu guru hari ini tentang aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Nah, di sini juga nanti ada susunan acaranya sebagai berikut. Nanti ada pemaparan materi, setelah itu ada sesi tanya jawab dan juga praktik. Nah, untuk mempersingkat waktu dan untuk sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa dulu, memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan. Untuk doanya Bapak pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk mempersingkat waktu untuk acara yang serahkan sepenuhnya kepada narasumber. Untuk Bapak disilakan. Oke, baik, terima kasih banyak Niki, moderator Adik Pasar, dan juga teman-teman yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu guru semuanya, dan juga kepada anak-anak semuanya. Oke, terima kasih. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, mudah-mudahan nanti di dalam penyajian ini begitu Bapak sajikan, kemudian anak-anak bisa memahami. Nanti di dalam perjalanannya, ya, ketika mungkin belum dipahami atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, langsung ditanyakan ya. Oke. Nah, kemudian tadi doa sudah dipimpin, mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah tujuan kita pada hari ini dalam diseminasi, oke, dapat berjalan dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu, selanjutnya kita dulu membuat sebuah kesepakatan kegiatan hari ini, ya. Nah, di sini ada beberapa kesepakatan yang bisa dilihat di sana. Oke, kalau yang pertama itu kira-kira gambar apa ya? Iya, gambar orang yang belajar dan terus belajar, kan gitu ya.
Berarti dimanapun kita berada, kapanpun, itu selalu kita membudayakan untuk selalu belajar. Selanjutnya yang kedua itu ada gelas, ya, ada gelas tanpa isi. Kira-kira apa yang dimaksud itu? Gelas tanpa isinya? Ada yang tahu? Apa yang maksudnya gelas? Ya? Iya, karena masih kosong ya, betul. Terima kasih. Kalian betul ya. Seperti itulah kita, ya. Seperti gelas inilah kita sebenarnya. Kalau kita hadir di ruangan ini, berarti diri kita sama seperti gelas, kosongkan diri kita. Kalau sudah kosong, nanti apa yang mungkin Bapak berikan, jelaskan, bisa masuk ke dalamnya, sama dengan ruangan air. Kalau kosong tanpa ada isi kan, gampang dibuatkan air kan. Tapi kalau sudah ada isinya, gimana mau menerima? Dan gitu, sama seperti sekarang kita mendapatkan pengetahuan, masukkan di dalam pikiran kita. Kemudian yang berikutnya itu ada tangannya diangkat. Kira-kira apa maknanya? Ya boleh dijelasin kok. Semangat belajar. Ada lagi yang lain? Bertanya. Waduh bagus. Ketika mau permisi, ya betul. Nih, semuanya betul. Ketika nanti ada yang mau izin, permisi, dan ada problem, mungkin silahkan. Ya, boleh nanti keluar. Itu kita sepakatkan seperti itu ya. Baik, sepakat. Lanjutnya, kalau ini yang apa itu? Ada gambar apa? HP ya. Nah, gimana HP-nya? Iya, silentkan dulu, matikan dulu, kita fokus dalam pembelajaran ya. Baik, selanjutnya itu ada waktu, ada jam. Iya, mulai tepat waktu dan mengakhiri juga tepat waktu. Mudah-mudahan kita berada di sini 60 menit sampai 120 menit bisa waktunya selesai materinya. Ya. Selanjutnya ini ada orang tapi ada tanda tanya. Apa maksudnya ya? Oh iya, bagus. Kalau ada sesuatu yang belum dipahami, boleh bertanya. Oke, mudah-mudahan bisa dijawab. Kalau enggak, ayo kita share bersama-sama. Kemudian kalau ini ada hatinya. Iya, selalu kita berpikir positif kepada yang lain, kepada yang bertanya, selalu berpikir positif thinking ya. Nah itulah kesepakatan kita hari ini. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Baik. Selanjutnya kita mulai. Nah ternyata ice breaking dulu ya. Nah ada gambar loh. Ini gambar satu. Ini apa nih ya? Nah, ini jam. Apa kira-kira bacaannya ini kalau? Jangkar jam. Jangkar jam. Iya, pinter. Jangka waktu. Guru silakan juga, silakan sambil gini. Ya, kalau ini ada sate. Hah? Oi, mantap. Satu rasa satu ya. E-nya hilang jadi U, ini rusanya jadi A. Berarti satu rasa. Nah, kalau ini ada penggorengan ya, ada wajan ya. Oi, pinter. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita awali semangat sekali, luar biasa sekali ya hari ini ya. Gambarnya ditebak dengan habis ya. Oke, dengan bagus. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana latar belakang daripada diskriminasi ini? Yang latar belakangi adalah bahwasannya kita sebagai warga satuan pendidikan, tentu adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, harmonis dan berpihak pada murid. Gitu. Ya, ini tujuannya. Kemudian dengan membangun budaya yang menghargai keragaman, mendukung pembelajaran inklusif dan membangun komunikasi yang konstruktif. Setiap siswa merasa dihargai. Kemudian dan didukung untuk mengembangkan potensi. Berarti potensi anak-anak dikembangkan kalau sudah semua berpikiran yang konstruktif. Kemudian budaya positif mendorong tumbuhnya karakter perilaku. Kalau semuanya sudah berbudaya positif, yang pasti akan terbentuk karakter-karakter yang bagus. Ya. Kemudian hubungan yang sehat di antara seluruh komunitas sekolah. Ini kita menjadi satu satuan komunitas. Ini komunitas kita. Ya, komunitas belajar namanya di Saban Ceria. Hari ini kita lakukan diskriminasi melalui komunitas belajar kita. Ya. Kemudian sehingga menciptakan sekolah yang nyaman, menyenangkan dan berfokus pada kebutuhan serta perkembangan murid. Mudah-mudahan anak bisa belajar di sini, anak yang nyaman,
Ya, karena mulai hari ini kita akan mengembangkan budaya positif. Apa sih budaya positifnya? Mengapa sih kita melakukan diskriminasi? Mengapa anak-anak harus tahu, guru juga harus tahu, supaya nanti kita bisa berubah, dari pola lama ke pola yang baru, mindset baru. Lanjut, itu latar belakangnya ya. Selanjutnya, apa tujuan dilaksanakan diskriminasi ini? Satu, meningkatkan pemahaman seluruh warga sekolah tentang pentingnya budaya positif. Bukan saja Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, anak-anak juga perlu menemukan budaya positif. Apa sih budaya positif? Tadi sebentar kita bahas ya. Kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif, mendukung perkembangan murid, memupuk nilai-nilai seperti nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, rasa hormat, dan kerjasama di komunitas sekolah. Nah, ini lagi menciptakan keyakinan dan kesepakatan sekolah yang disepakati bersama sebagai sebuah tata tertib. Nanti juga ada prakteknya. Apa sih sebenarnya keyakinan sekolah dan seperti apa? Nanti kita buat bersama-sama ya. Oke. Demikian, ada yang perlu didiskusikan tentang tujuan? Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, Niki, inilah materi kita hari ini tentang budaya positif yang akan dibahas. Ya, yang dibahas pertama disiplin positif dan nilai-nilai universal. Kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini kan barang baru ya, baru apa kode segitiga restitusi? Pasti bisa bingung kan dalam pikiran apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti. Oke, anak-anak juga akan paham ya. Oke, lanjut. Nah, kita mulai dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nih, kalau anak-anak, Kang Ibu, kira-kira kalau disiplin, apa maksudnya? Ada yang tahu apa sih disiplin sebenarnya? Datang tepat waktu. Tidak boleh berisik saat belajar. Tidak boleh berisik saat belajar, bagus. Disiplin. Tidak boleh bercanda saat belajar. Lagi. Tidak boleh mencontek teman. Tidak boleh ribut saat berbaris, bagus. Nah, ini nanti kata-kata negatif itu kita rubah nanti dalam sebuah keyakinan kelas, menghilangkan kata-kata tidak. Ya, kalau tidak boleh mencontek, tidaknya hilang. Jawabannya pasti jadi mencontek. Tidak boleh naik bangku, jawaban tidaknya hilang. Oleh pikiran bawah sadar, pasti naik bangku. Nah, nanti kita rubah itu menjadi ya tidak boleh mencontek. Kalau gitu apa kalimat positifnya? Iya, kerjakan sendiri. Itu bahasa yang positif sehingga kita menjadi disiplin positif. Nih, kalau kata-kata jangan hilang jangannya. Nih, itu ya. Dan kita pahami nanti dalam menyusun sebuah keyakinan kelas akan muncul kalimat-kalimat itu yang kita hilangkan nanti. Oke, kalau itu masih muncul, tetap dilarang merokok. Apa muncul? Pasti merokok dia. Harusnya dia merokok, dia mengganggu kesehatan, itu kan bahasa oke. Itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan dalam menumbuhkan kembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Itu begitu pertanyaannya. Kita lihat berikutnya. Nah itu ya. Selanjutnya disiplin positif juga menekankan pengendalian diri yang kuat. Kemudian memungkinkan dengan bijak mengatur tindakan dan perilakunya sehingga menciptakan karakter dan yang tangguh dan bertanggung jawab. Nah, artinya di sini ketika kita ingin berperilaku yang kurang baik, kita harus bisa bagaimana? Kita harus berpikir. Kita punya namanya apa? Berarti selalu berpikir yang baik, kemudian berbuat yang baik dan berkata-kata. Ya, berpikir, berkata-kata, berbuat. Itu bagian dari disiplin ini juga. Akan membentuk karakter kita menjadi anak yang baik. Selanjutnya. Nah, disiplin positif membantu murid memahami dan menyadari tindakan melalui motivasi internal
Apa maksudnya motivasi internal? Berarti motivasi yang ada dalam diri, bukan eksternal lagi, ya. Sehingga mendorong mereka untuk menjalankan nilai-nilai kebajikan dengan kesadaran dan tanggung jawab pribadi. Kalau motivasinya sudah internal dalam diri, pasti akan bagus. Umpamanya datang ke sekolah hari ini, saya tidak masuk atau gurunya nggak masuk juga, banyak nggak adil hari ini. Berarti motivasinya apa? Hari ini saya nggak usah masuk karena bapak ibu gurunya banyak yang tidur gitu. Berarti motivasi di dalam dirinya malas dia ya. Malas itu karena apa? Karena banyak yang nggak sekolah. Coba motivasi di dalam diri, hari ini saya pasti hadir ke sekolah walaupun tidak ada guru. Ada satu dua orang guru nggak masalah bagi saya, karena saya ingin belajar untuk diri saya sendiri. Itu motivasi internal. Bukan karena motivasinya kalau ada pak guru baru masuk, kalau tidak masuk. Itu eksternal, ya. Itu tentang disiplin positif. Nah, tadi Bapak jelaskan sudah tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa itu? Nilai kebajikan universal adalah prinsip hidup yang membentuk karakter seseorang. Bagi murid menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila diharapkan dapat membangun pribadi yang berkarakter kuat dan berdampak positif bagi lingkungan. Nah, berarti nilai-nilai profil pelajar Pancasila, siapa yang hafal tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasilanya? Ayo, ada yang hafal apa saja nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Kan setiap hari gini. Ya, Bu boleh silakan. Kalau apa? Siapa yang hafal? Anak-anak ataukah Bapak Bu Guru silakan. Siapa yang hafal? Siapa yang mau ngambil mic-nya ini? Yuk. Apa nilai-nilainya? Ada berapa nilai profil pelajar Pancasila? 1, ada 2, ada berapa ya? 5, ada 5? Yuk, siapa yang mau? Bu gurunya benar juga. Apa nilai-nilai siapa yang kita gini? Ya, Profil pelajar Pancasila ada 5. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. tepuk tangan dong. Ya. Apakah ada yang kurang kah? Siapa yang mau melengkapi? Ada berapa kah? Oke, si Kadek ya. Oke, Kadek silakan deh. Ya, maju sini ya. Dari sana, sini ya. Ya, silakan. Sini aja, sana ya. Ya, silakan. Sini ya, yuk, sini boleh. Oke, apa nilai profil pelajar Pancasilanya? Yang bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Wih, terima kasih. Ya, Aswin ya, terima kasih, ternyata hebat. Ilmunya hebat, Pak. Anaknya juga hebat. Ya, baik, itu benar ya. Berarti ada 6. Ya, ada 6 ya. Oke, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menjadi satu, ya, jadi satu kesatuan. Kemudian ada mandiri, kemudian ada berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, sekarang yuk kita bangun bersama-sama, menyanyi bersama-sama. Bagaimana, siap ya? Oke, kita nyanyi ya. Silakan berdiri semuanya, langsung dengan gerakan tangannya. Oke, Bu Guru ada yang mau ke depan? Mau ke depan atau ada? Silakan ya. Oke, sini. Ya, kita sama-sama nyanyi ya. Ya, udah.
desa dan beralat mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralat mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga anak-anak semuanya sudah pada semangat tadi ya, ingat semua profil belajar Pancasilanya. Sekarang kita lanjutkan ke motivasi perilaku manusia. Apa sih sebenarnya yang memotivasi perilaku kita ini? Nah, ini menurut pakar ya, Ian Goshen dalam bukunya Restructuring School ya, disiplin, Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, perilakunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti anak-anak melakukan sesuatu yang pertama yang anak-anak khawatirkan, mungkin Bapak Ibu juga khawatirkan adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya tidak hadir hari ini, hukuman apa saya gini, mungkin presensinya yang dikurangi kan gitu, kok dengan itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, saya biar hari ini biar jadi juara, biar dapat penghargaan. Itu kan kebanyakan begitu kan, kalau dikasih penghargaan senang nggak? Pasti senang, siapapun itu ya, itu perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti ini ya, ada 3 perilaku manusia. Motivasi perilaku apa yang dilakukan, ada ketiganya di sini. Mana yang lebih cenderung di dalam dirinya? Itu ya, tadi sudah dijelaskan tentang motivasi perilaku manusia didasari oleh 3. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang apa sih kebutuhan dasar manusianya begitu? Nanti ada 5 ya. Kebutuhan dasar manusia pertama adalah bertahan hidup. Ya, dunia ini tentu pasti hidup kan, supaya hidup bagaimana caranya kan gitu. Kemudian ada penguasaan, kemudian ada kesenangan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan. Bapak Ibu, inilah 5 kebutuhan dasar yang mesti kita akui ada dalam diri kita. Ya, ini tidak bisa dibantahkan lagi. Nah, sekarang kita kupas satu persatu. Ya, yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup atau survival meliputi kebutuhan fisiologis seperti kesehatan, tempat tinggal dan makanan, serta kebutuhan biologis untuk reproduksi. Aspek psikologisnya termasuk perasaan aman. Nah, kemudian ini adalah dasar untuk memastikan kelangsungan hidup. Semuanya kita di sini tentu ingin sehat. Ya, tentu semua kebutuhan psikologisnya ingin dipenuhi. Ya, kemudian juga tempat tinggal, semuanya kan sudah punya tempat tinggal. Kemudian makanan, semua pasti kebutuhan hidup kita selalu kepada makanan. Paham bahwa kita di sini selalu memenuhi kebutuhan untuk selalu bertahan hidup. Ya, selanjutnya yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Nah, kalau kasih sayang, siapa sih tidak suka kasih sayang? Ya, Bapak Ibu guru juga pasti dibutuhkan. Kebutuhan kasih sayang itu dan rasa diterima adalah kebutuhan psikologis, ya, yang mencakup hubungan sosial. Kasih sayang dan rasa menjadi bagian dari kelompok. Anak-anak dengan kebutuhan ini sering mencari penerimaan dan perhatian dari lingkungan mereka. Banyak anak-anak yang juga kasih sayang, ya, sehingga tidak merasa diperhatikan kadang-kadang kan. Nah, itu juga Bapak Ibu gurunya yang perlu ini adalah bagaimana kita memperlakukan anak di sini dengan penuh kasih sayang. Kalau sudah ada rasa kasih di dalam diri, anak-anak itu juga akan mengasihi kita. Itu. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nih ada gambarnya. Anak-anak ingin diakui. Kebutuhan anak penguasaan meliputi keinginan untuk diakui, dihormati dan mencapai prestasi. Anak-anak dengan kebutuhan istri ingin menjadi pemimpin dan merasa kecewa saat gagal. Kan ada begitu kan? Saya ingin jadi ini, saya ingin jadi ini. Ketika tidak jadi, maka apa yang terjadi? Rasa kecewa, kesal, marah di sana gitu. Makanya kalau seperti Bapak, mengalirlah seperti air. Kemanapun dia
mengalir, ikuti saja. Tidak ada yang akan mengalahkan air. Ikuti. Tapi kalau kita sudah merasa seperti ini, anak-anak seperti ini, saya ingin berkuasa, saya ingin di kelas menjadi ketua kelas. Kalau udah dikasih, gagal dia, ini saya terjadi. Sama seperti kita, Bapak Ibu salam kami. Nah ini bagaimana caranya kita mengarahkan supaya nanti paling tidak penguasaan akan kemampuan, kemudian akan penguasaan di atas kemampuan itu juga kita perhatikan. Anak-anak ada yang tipe-tipe seperti itu yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, kemudian kebebasan, warnakan pilihan. Kemudian untuk bebas mencapai keinginan atau kemandirian, otonomi dan kontrol atas hidup. Anak-anak kemudian dengan berani sering menginginkan pilihan, suka bergerak, mencoba hal baru dan tidak terlalu dipengaruhi orang lain. Nah ini kita selalu ingat bahwa di antara anak-anak kita yang ada di sekolah, Bapak Ibu, ini selalu ada kebutuhan ingin kebebasan. Saya ingin di sini, maka pembelajaran ini tidak mesti harus di kelas saja. Kita juga berikan di luar. Ketika ada anak seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Berikan dia kebebasan. Jangan dipatok harus kerjakan ini, harus kerjakan ini, tidak. Kita harus tahu juga karakter daripada anak-anak ini, sehingga anak-anak akan ada kebutuhan rasa bebasnya itu dipenuhi. Selanjutnya, kemudian kesenangan, kemudian untuk merasa senang. Kemudian akan senang mencapai keinginan untuk bermain, tertawa, dan menikmati aktivitas. Anak-anak dengan berani fokus pada hal yang menyenangkan, suka bermain dan bergurau serta mengembangkan keterampilan melalui kesenangan. Anak-anak di sini senang nggak? Nah, Ada yang tak suka, tak senang? Semuanya senang kan? nah, Ya. Suka tertawa? ya, Ada caranya tertawa anak-anak. Kalau anak-anak sering sakit kepala, maka ini kan tertawalah dengan yoga tertawa. Seperti itu. Kalau perut ini dari atas ke sini, ya, hahaha, itu lakukan yoga tertawa. Ya, makanya kita belum bisa tertawa anak. sa, Nah, coba tertawa lepas sekarang. Tertawanya 1 detik, 1 menit. Nah, coba tertawa, coba supaya senang semuanya. Ya, berusaha tertawa juga biar merasa senang di sini. Kita akan menemukan rasa senang, menghilangkan kepenatan. Agak sulit rasanya kan? Iya, karena pernah dilatih. Coba kita belajar untuk tertawa. Tertawa itu sangat bagus loh, melepaskan kepenatan itu. Minimal 45 detik. Ya, 45 detik tertawa dan tertawa akan jadi senang, bebas. Ya, pikiran kita akan jadi tenang daripada kusuk mengerjakan sesuatu. Tanpa ada tahunya serong dari. Makanya Bapak sering menyampaikan anak-anak senyumlah. Kalau dengan Bapak salam, pasti Bapak inginkan senyum. Dia akan menghidupnya. Itu akan endorfin anak-anak meningkat dan kebutuhan kesenangan akan dipenuhi. Malah kan sudah juga anak-anak senang kan, yang bermain-main itu sudah ini kan diberikan kesenangan juga. Ya, itu ya merasakan senang. Nanti Bapak nanti ajar ini ya yoga tertawanya biar semuanya anak tenang ya. Ini juga Bapak Ibu guru setiap pagi kalau bisa itu dilatih. Ya, nanti dulu diri kita 45 detik. Tidak nyata lagi. Nanti pasti akan ada perubahan di dalam diri kita. Ya, coba itu lakukan. Oke, tapi kalau orang dulu, orang dulu masih ikut. Bukan ikan, tapi itu bagus loh. Ya, berubah ya. Latih itu anak-anak di kelas, coba seperti itu. Ya, nah, karena Bapak baru dapatkan ilmu itu ternyata itu luar biasa. Untuk apa namanya kebutuhan kesenangan kita akan terpenuhi. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang yuk kita latihan studi kasus. Kan ada 5 kebutuhan dasar, ingat ya. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa? 1, kita ulangi, kebutuhan untuk tahu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang ya kasih sayang. Ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan, rasa berkuasa. Yang keempat, dan kemampuan kebebasan. Ya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan. Dari 5 kebutuhan
kebutuhan itu kita belajar dari kasus Bapak Ibu. Oke, nah ini kasusnya. Ibu guru kadek, ya menghadapi tantangan di kelas 6 dan kadek juga namanya ya. Nih ternyata siswanya yang pertama ikut labu, ya. Nih beberapa murid melaporkan bahwa ikut labu sering meminta bekal makan siang. Nih dengan cara yang tidak pantas. Jika Anda berada di posisi ibu guru kadek, bagaimana strategi Anda untuk mengatasi masalah ini secara efektif? Apa yang kira-kira mendorong ikut laku untuk melakukan tindakan tersebut? Nah, Bapak Ibu guru, jadi berpikir dulu sejenak tentang kasus ini. Di kelas 6 ada nama itu, kamu selalu minta uang. Oke, siang hari selalu minta uang makanannya. Mana ada kasus seperti itu? Ini bukan hanya di atas kertas, tapi kenyataan itu terjadi. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan dulu. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, strategi apa untuk mengatasi masalah ini yang menurut Anda untuk melakukan tindakan? Ada yang kira-kira bisa memberikan pendapat dari 5 kebutuhan dasar itu mungkin bisa dipakai pedoman. Ada yang kira-kira kalau ada kasusnya seperti ini, apa yang akan dilakukan? Apakah langsung kita akan bentak-bentak ya? Kamu ini suka memeras di sekolah, kamu ini. Apakah seperti itu kan? Atau seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Ya. Ada yang mau berkomentar tentang ini untuk bisa memberikan ini? Nanti kita akan cari jawabannya bersama-sama. Nah itu ya Bapak Ibu ya, bahwasanya ada studi kasus seperti itu, kira-kira apa jalan keluarnya? Oke, bagaimana strategi untuk mengatasi masalah dan yang mendorong untuk melakukan itu apa? Ya, nah, oke, kami masuk silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin pendapat saya Bapak yang terkait dengan latihan studi kasus yang dimana siswa atas nama itu tetapi itu dari segi kebutuhan siswa itu dia ingin bertahan hidup. Nah itu yang mungkin dimana kebutuhan dari makanan, yaitu dari kebutuhan si siswa ini untuk bertahan hidup kan pasti belum terpenuhi oleh mungkin di rumah tidak diberikan bekal ke orang tuanya atau seperti apa. Nah itu jadi untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama kita sebagai seorang guru melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut dengan bahasa kasih sayang, mungkin ke siswa tersebut apa yang terjadi sebenarnya. Nah itu mungkin itu Pak, dari teman yang lain mungkin berikan pendapat, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih. Oke Ibu, ada yang menambahkan? Oke, terima ya. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Saya ingin menjawab pertanyaan apa yang dialami oleh atas nama siswa yang bernama Kadek, yang bernama Ketut Labu. Mungkin di rumahnya kurang kasih sayang ya, makanya dia di sekolah meminta-minta kepada temannya. Yang pertama, kita sebagai seorang guru melakukan pendekatan dulu, bertanya apa kendalanya, kenapa dia berperilaku seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Bu Man, tepuk tangan dong. Nah, terima kasih. Bapak Ibu sudah menyimak, berarti sudah paham. Oke, ternyata ada 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh siswa yang bernama itu Abel. Sehingga keadaannya jadi bingung kalau ada yang merasa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu perlu lakukan pada saat itu, kita harus tahu dulu. Oke, latar belakangnya yang melakukan itu apa? Ya, dengan cara ini. Pertama yang kita tentu bertahan hidup. Kenapa bertahan hidup? Nih, mungkin Ketut Labu di rumahnya tidak dikasih makan. Berarti kan dia supaya tetap bisa bertahan hidup karena kelaparan, harusnya dari mana? Itu yang dia lakukan. Oh, dia seperti itu ya. Makanya tidak akan marah kita nanti sebagai guru. Melihat anak itu, kita lihat latar belakangnya. Oh, tanya dulu. Dia itu berarti kebutuhan dasarnya adalah karena tidak bawa bekal. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Nah, selama ini mungkin karena si Ketut Labu mungkin dianggap di kelas itu ya sering membuat gaduh, mungkin tanda kutip nakal, sehingga ingin diperhatikan. Yang selama ini kita abaikan anak-anak seperti itu. Jadi dia terus menjadi-jadi.
Nah, kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu apa? Karena dia ingin eksis, menunjukkan dirinya bahwa dia menguasai kelas itu. Saya berkuasa di kelas ini. Rasa berkuasanya itu yang ada dalam diri setiap manusia. Oke. Lanjutnya kebebasan. Ya sendiri ingin bebas. Oke. Masa bangun yang bekal ke rumahnya diberikan uang 1.000 saja, sementara jajannya 2.000. Bosan kan? Apa yang saya lakukan? Nah, kemudian yang ketiga, kesenangan. Dia senang ketika melihat teman-temannya jadinya. Nah, itu Bapak Ibu. Berarti kita harus berpikir secara holistik. Oke? Kita harus berpikir di sini bahwasanya ada 5 kebutuhan dasar. Inilah kita cermati semua. Kenapa dia melakukan itu? Dengan kita tahu latar belakangnya, pasti kita akan bisa memotivasi ini latar belakangnya. Nah, misalnya nanti ada dengan pendekatan namanya segitiga restitusi untuk membedah kasus ini. Oke, kira-kira paham Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan ya kita sudah gather. Lanjut. Nah, dunia berkualitas. Ya, dunia berkualitas adalah gambaran keadaan yang ingin kita ciptakan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai dasar, di mana setiap individu merasa dihargai, aman, dan memiliki kesempatan untuk berkembang serta berkontribusi positif. Inilah ya dunia berkualitas, supaya anak-anak itu bisa memiliki sebuah nilai-nilai kebajikan, merasa dihargai. Berarti kalau sudah itu berkualitaslah dunia anak-anak. Jadikan sekolah ini menjadi teman bagi anak-anak supaya hidupnya mereka berkualitas. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini yang dia sampaikan tadi tentang restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi itu ya? Nah, 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu yang kita untuk berpikir bersama-sama. Saya berada di posisi kontrol apa? Gitu. Nah, sebelum itu kita jelaskan dulu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Walaupun dia salah, tetapi kita sudah memberikan yang terbaik, tidak membedak-bedak, tetapi kita ketahui dulu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Ini menurut dosen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, mereka akan menemukan solusinya sendiri. Ya, nah ini Bapak Ibu itu yang dimaksud dengan restitusi. Sebuah solusi yang ditawarkan kepada anak-anak. Tidak serta-merta langsung menyalahkan anak-anak tanpa mengetahui latar belakangnya. Itu restitusi. Sekarang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Apa saja 5 posisi kontrol itu? Nah, ternyata kita di sini bisa menjadi penghukum Bapak Ibu. Penghukum juga bisa. Pembuat rasa bersalah juga bisa. Kemudian pemantau juga bisa. Sebagai teman juga bisa. Sebagai manajer juga bisa. Nah, kira-kira dari 5 rangkaian ini Bapak Ibu berada di posisi mana? Apakah sudah terpikirkan itu? Sebagai temankah? Iya, bagus. Ada lagi sebagai apa kira-kira sebelum yang jelaskan di sini? Yang sering Bapak Ibu lakukan selama ini, yang belum Bapak Ibu sadari. Hari inilah kita menyadari dengan kita memberikan sebuah pemahaman tentang posisi kita. Sebagai pemantau, iya lebih bagus. Sebagai apa lagi paling bagus? Manajer, iya manajer paling bagus. Adakah posisi kita di sini? Nah, ini ya, mudah-mudahan tidak ada ya, bukan mudah-mudahan lagi. Pastikan itu tidak ada. Lagi ya. Nah, sekarang kita jelaskan masing-masing posisi kita ini, kita berada di mana sebenarnya. Pertama, kita sebagai penghukum. Kalau sudah penghukum berarti seorang itu menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk menekan murid. Mereka percaya hanya metode mereka yang benar. Contoh ucapan, ikuti aturan saya, atau siap-siap kamu tidak naik kelas. Itu kan bahasa-bahasa itu. Ya, kamu selalu salah. Apa yang kamu ambil? Nah, ini biasanya penghukum sering berbicara dengan nada tinggi, betul enggak? Ya, pasti tinggi, tidak ada. Mungkin bahasanya seperti ini, ikuti aturan saya ya. Bisa begitu? Enggak. Begini lagi. Apa kamu lakukan itu? Siapa suruh sana?
Itu. Ya, mudah-mudahan kita hindari ini. Kita sebagai penghukum. Kalau masih seperti itu berarti tugas kita adalah penghukum. Oke. Nah, itu. Namun kan paham itu ya, adalah penghukum. Selanjutnya, kalau peran kita sebagai pembuat rasa bersalah. Oke. Sini pada posisi ini guru menggunakan suara lembut dan keheningan untuk membuat murid merasa bersalah. Oke. Nah, ibu merasa sangat kecewa loh. Kenapa anak seperti ini? Berapa kali harus ibu kasih tahu? Anak seperti ini. Ya, ini membuat merasa siswa itu tidak berharga ya, dan mengecewakan orang lain. Biasanya murid-murid seperti itu kan malu dia, bukan malu di hadapan bapak ibu hari ini, tetapi nanti malu ke belakangnya. Ya, padahal bahasa kita kan halus kan? Sering nggak? Pernah nggak kita berbuat seperti itu? Ya, kalau pernah berarti inilah posisi bapak ibu, pembuat rasa bersalah. Kalau bisa hindari ini, jangan membuat rasa bersalah pada anak-anak, karena itu akan dibawa sampai dia menjadi orang tua nanti. Ini yang pernah begini teringat loh memori-memori itu sampai tua. Mungkin sudah meninggal lalu dia hilang memorinya itu. Ya, ini hindari bapak ibu untuk kita membuat rasa bersalah kepada murid kita, kepada anak-anak kita juga di rumah. Ya, selanjutnya, nah teman tadi katanya ada bapak ibu gurunya menjadi teman. Ya, menjadi teman, guru menggunakan pendekatan ramah dan humor seperti ayo bantu nak demi bapak ya, ayo bantu nak demi ibu, itu bahasanya. Kemudian ya sudah, kali ini ibu bantu, bapak kasih dah, ibu kasih dah nilai kamu 80 sekarang, bapak bantu sekarang. Tapi apa yang terjadi? Murid merasa akrab dan nyaman dengan kita, tapi bisa kecewa jika guru nanti tidak membantu, nanti merasa dikhianati, kemudian saling bergantung. Ya, nah ini yang membuat nanti mereka itu, kalau kita murid itu kita jadikan teman, posisikan diri kita. Oke, ya kalau terus-terusan seperti itu nanti merasa kecewa bagaimana? Ya, ini posisi ketiga, menjadi teman. Oke, terus apa? Lanjut, posisi kita sebagai pemantau, tadi katanya sebagai pemantau. Ya, ini guru fokus pada peraturan dan konsekuensi. Ya, menggunakan data untuk memonitor perilaku. Oke. Lihat, kamu yang berapa tadi datang ke sekolah? Seperti itu, dikontrol dia. Kamu tahu nggak aturannya di sini? Bahwa di sini nggak boleh pakai sepatu putih. Itu memantau dia. Ya, masa jam segini kamu baru datang? Dia nggak jam berapa? Selalu kemana-mana itu gerak-gerik anak-anak dipantau dia. Nah nanti bagaimana? Posisi pemantau itu mendinganin dia tujuh, padahal kan banyak kulitnya yang harus dipantau, tidak satu dua orang kan? Nah, maukah bapak ibu akan menjadi seorang pemantau terus menerus terhadap orang ini? Nah, tentu tidak ya. Nah posisi kelima yaitu sebagai manajer. Posisi manajer yang melibatkan guru dan murid dalam proses memperbaiki perilaku bersama. Mendukung murid menemukan solusi sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Berarti apa yang dilakukan oleh anak-anak, kita carikan mereka menemukan solusi sendiri, kita berikan jalan. Itu seorang manajer. Kemudian guru di posisi ini memfasilitasi murid untuk menganalisis dan memperbaiki kesalahan serta membalikan mereka ke kelompok dengan lebih baik. Tujuan akhir dari semua posisi guru adalah mencapai posisi manajer, di mana murid menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab menciptakan lingkungan positif dan aman. Itu seorang manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol kita, kira-kira sekarang posisi di mana Bapak Ibu? Adakah yang memposisikan diri sebagai teman atau sebagai penghukum? Atau yang mana kira-kira? Kalau Bapak Ibu, kira-kira posisi yang mana? Ingin posisi yang di mana? Iya, tentu ya, menjadi seorang manajer. Harapan dia semua guru-guru di sini, ya, Bapak Ibu guru semua menjadi manajer nanti, melahirkan generasi ini menjadi orang yang bertanggung jawab dengan cara bagaimana kita menjadikan
sebuah solusi-solusi, mereka menemukan sendiri juga solusinya. Oke, nanti Bapak Ibu terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita melanjutkan ke keyakinan kelas. Ya, selama ini kita bahas ya, yang saya sampaikan, belum yang sampaikan, apa sih itu sebuah keyakinan kelas gitu. Oke, yakin dan gitu ya. Nah ini nanti kita akan praktek bersama-sama ya. Nah, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai-nilai kebajikan, oke, yang telah disepakati ini bukan kita yang membuatnya sebagai bapak ibu guru, tapi disepakati dan itu merupakan oleh guru dan siswa dalam memandu perilaku dan interaksi di kelas atau di sekolah. Oke, semua warga kelas berkontribusi melalui curah pendapat dan meninjau ulang secara berkala. Kalau nanti ada di kelas, keyakinan kelas, kalau dulu mungkin ada disebut dengan kesepakatan kelas, ada juga disebut dengan peraturan kelas, maka sekarang bahasanya menjadi sebuah keyakinan. Karena itu ada nilai-nilai yang dipercaya, kemudian dilakukan dan bisa nanti dilakukan. Nah, guru berperan di sini dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kesepakatan bersama. Berarti kan ada kadang-kadang kan mungkin peraturan-peraturan kelas atau gini yang kita beli secara online langsung pun dibeli ya melalui Shopee mungkin, atau mungkin ada yang kalian jualan, kita pasang di kelas, kita pasang di sekolah. Itu kan yang terjadi selama ini. Nah, sekarang yuk kita mulai berubah dengan memahami bahwa keyakinan kelas itu ternyata adalah kontribusinya melalui curah pendapat di kelas itu. Walaupun di kelas 6, kelas 5 itu berbeda, tidak masalah, tidak pasti sama. Yang di kelas 1 juga. Oke, nanti di sekolah juga ada. Nanti kita sepakati dengan bapak ibu guru semuanya, kemudian dengan anak-anak. Mau tidak dilaksanakan seperti ini? Itu disebut dengan keyakinan kelas. Kira-kira paham ya? Mudah-mudahan sedikit ya memberikan gambaran. Keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri dan dibuat secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Kalau memang selama ini sendiri-sendiri, kita ubah pola sekarang. Ya, lanjut. Kita kasih beberapa contoh. Sebelum kita caranya membuat ya. Ini kan ada peraturan. Peraturannya jangan bercanda di kelas. Itu peraturannya ya. Kemudian kalimat positifnya berubah ya dari peraturan menjadi kalimat positif. Ayo kita belajar dengan serius. Kan lebih bagus kok daripada jangan bercanda di kelas. Hilang jangannya. Makanya sering anak-anak bercanda di kelas karena selalu isi kata jangan, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Hilang itu di depan. Masuk di dalam pikiran bawah sadarnya hanya di belakang kata-katanya. Ya, kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas. Mari kita menghargai orang lain. Berarti keyakinannya itu adalah menghargai. Kalau ada anak yang seperti ini, karena ini keyakinan kelasnya sudah disepakati, itu kita pakai nanti segitiga restitusi. Memanggil lagi anaknya, bagaimana? Tahu nggak keyakinan kelas kita? Apa ya? Menghargai orang lain. Terus selama ini bagaimana anak? Itu yang kita pakai Bapak Ibu. Jangan langsung ini begini. Makanya keyakinan kelas itu disepakati. Sepakat nggak anak-anak sekelas ini untuk membuat ini kan? Gitu pertanyaannya. Kalau sudah sepakat, lakukan. Tapi berbeda ya, tergantung kelasnya. Di dalam itu kan berbeda-beda, tidak sama anaknya. Kenakalan anak mungkin ada hal-hal negatif yang dilakukan anak kan berbeda di kelas itu. Makanya disepakati di sana. Kira-kira paham ya? Mudah-mudahan dipahami ya. Lanjut contohnya. Nah, ini kita membuat sebuah keyakinan kemarin. Ini adalah keyakinan sekolah. Ya. Generasi emas istri 1 abang dengan keyakinan sekolah. Anak masa depan dengan kejujuran. Nah, keyakinan kelasnya berarti anak yang jujur, pasti jujur. Ya, kenapa? Ada kotak kejujuran. Siapa yang bawa? Pasti jujur dia. Berarti anak masa depan dengan kejujuran. Yang kedua, anak cerdas dengan tanggung jawab. Bukan selang, pasang lagi dikembalikan di tempatnya. Berarti susah bertanggung jawab. Tapi kalau ada yang hilang, kemudian selangnya masih di halaman, berarti belum bertanggung jawab. Tanyakan kepada anak ini keyakinan kelas yang berapa ya? Gitu. Kemudian ada anak hebat dengan kepedulian, selalu peduli. Selama ini kan sudah kalau ada kecelakaan bantu. Selanjutnya anak inspirasi dengan kedisiplinan.
Kemudian anak pelopor dengan kreativitas itu dia merancang kemarin baru sendiri, nanti kita sama-sama lakukan itu. Kira-kira Bapak Ibu apa kira-kira nanti penawarannya? Ya, kita sepakati nanti menjadi sebuah keyakinan. Nanti kita berdiskusi kembali yang serahkan untuk Bapak Ibu untuk mendiskusikan memiliki untuk membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Ya, selanjutnya ini contohnya juga. Kalau kelas 1 contoh, ini baru contoh, ini tidak mesti harus diikuti seperti ini gitu. Ya, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, jika ada anak-anak yang tidak mau belajar, pagi-pagi mau baca buku, ini punya keyakinan kelas, bukan di sana. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contohnya. Jangan banyak-banyak membuat keyakinan kelas. Maksimal 5 atau 7 lah maksimal. Oke, lebih baik itu disosialisasikan terus, kemudian dibuat bersama-sama surat pendapat anak-anaknya dimasukkan ke sini. Kalau kelas 1 bagaimana caranya? Pasti ada di bukunya, dulu tahu. Ya, nah, kita sepakati ya, anak-anak seperti itu. Tidak bisa diatur kalau ibu ngajar, ribut saja. Apa pakai pukul anak-anak itu? Nah, di sini, ya, anak-anak itu belajar. Tuh. Kemudian kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, itu contoh, ya, tidak mesti harus diikuti seperti itu, tapi tergantung apa yang disepakati. Yang jelas bukan semua aturan, ya, itu yang diyakini mereka bisa lakukan dan bisa berubah. Ya, kira-kira Bapak Ibu ada yang perlu diingat sebelum kita nanti akan ada yang namanya ada praktek. Kira-kira sudah paham dah dengan anak-anak? Mungkin ada yang perlu didiskusikan atau sudah paham atau kita langsung praktek saja? Langsung ya. Nah, caranya begini. Nanti dari sebentar anak-anak untuk kelompok diskusi kelas 6 sama kelas 6 dengan ibu gurunya, kelas 5 dengan ibu gurunya, kelas 4 dengan bapak gurunya. Nah, yang lain lalu kita akan mendiskusikan tentang sekolah apa yang kira-kira buat untuk keyakinan sekolah ini. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Oke, baik. Kalau sudah, yuk kita membentuk kelompok dulu. Oke, silakan. Oke. Nanti silakan dah di sini. Apakah itu akan dipakai sekarang? Sekarang diskusikan dengan teman-teman. Ya, nah apa? Sepakati kelas tuh, sepakati yakinkan di kelas itu sekarang kita tuangkan di sini. Jadi ada yang berbeda. Ya, silakan yang terbaik ini ya. Yang kedua, perhatikan juga ketika menyusun sebuah keyakinan kelas atau sekolah, itu kita secara umum ambil campuran masuk ke spesifik sekali. Umpamanya menjaga kebersihan tempat sampah. Keyakinan itu kan baru. Tapi kalau kita selalu menjaga kebersihan, berarti semua kena, bukan hanya kepada lingkungannya, bukan hanya pada kelasnya, tetapi kepada diri anak-anak itu sendiri. Nah, secara umum berarti keyakinan yang diciptakan itu betul. Jadi salah satu contoh ya, karena kebersihan itu kan banyak, kebersihan pada dirinya, kebersihan pada lingkungannya, itu yang kita utamakan. Oke, terserah di sana mana yang disepakati oleh anak-anak, gitu ya. Terima kasih. Menghargai. Nah, menghargai, mati ya. Nanti jam bentuk potong kasih ini. Ya, kan saja dulu.
Bang Guru ada datang. Ini warnanya kok beda-beda. Wayang bisa menjelaskan. Wayang ya. Yang kanan dari ini dulu. Tolong. Lalu tidak mau jalan oh tidak bisa. Pak, lalu agar aktor aku lagi. Enggak. Saya udah nulis kok. Kemudian menjaga kebersihan. Waktunya udah habis. Malu tidak, malu gitu loh. Number don, dialog tuan kok. Iya kok. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, hari ini kita sudah membuat sebuah keyakinan sekolah, yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Nah, mari kita sekarang simak presentasi dari seorang guru wayang. Oke, bersama ya. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan membacakan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah yang pertama adalah jujur dan bertanggung jawab. Jadi sebagai warga sekolah kita harus memiliki sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, apapun yang tugas kita lakukan atau kita laksanakan dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, tepat waktu dan disiplin. Di sini warga sekolah, baik guru, siswa maupun tenaga kependidikan datang ke sekolah harus tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas juga tepat waktu, dan pulang sekolah juga tepat waktu. Selanjutnya yang ketiga adalah lingkungan belajar yang nyaman. Jadi kita harus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Jadi siswa itu bisa belajar dengan nyaman saat di kelas, tidak ada bullying atau tidak ada pertengkaran dengan teman-temannya di kelas. Lanjut, yang keempat adalah menjaga kebersihan dan kerapian. Ya, warga sekolah harus menjaga kebersihan dan kerapian sekolah sehingga kita yang berada di dalamnya saat mengerjakan tugas merasa nyaman. Lanjut, yang kelima adalah kerjasama dan kolaborasi. Ya, di kerjasama dan kolaborasi ini kita sebagai warga sekolah harus bisa bekerja sama dengan teman-teman, dengan kelompok belajar sehingga kita bisa mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Demikian keyakinan sekolah yang telah kami sepakati. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Oke. Terima kasih Luman, sampun ngasih sebuah keyakinan kepada ya. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Tepuk tangan anak-anak. Dari masing-masing perwakilan kelas, silakan maju untuk menyampaikan keyakinan kelasnya. Oke, silakan. Ya. Oke, silakan didampingi. Siapa yang akan menjelaskan, presentasikan, silakan. Swastiastu. Perkenalkan, kami siswa dari kelas 5 ingin mempresentasikan keyakinan kelas 5 yang telah kami sepakati. Nomor 1 ada saling menghargai. Contohnya seperti tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Mertua tolong menolong. Jika teman tidak membawa pulpen, kita bisa meminjamkannya pulpen. Nomor 3, menjaga kebersihan. Kebersihan bisa juga kebersihan badan seperti kuku yang
dipotong, kebersihan lingkungan, jika ada sampah yang berserakan bisa dibersihkan agar lingkungan sekitar menjadi lebih bersih dan asri. Di nomor 4 ada selalu bersikap positif, seperti tidak membeda-bedakan teman, dan jika ada orang yang menyapa kita, kita juga bisa membalasnya dengan kata-kata yang sopan atau senyuman. Sekian dari kelas 5, terima kasih. Tepuk tangan dong. Terima kasih ya, anak-anak luar biasa nih, sudah punya keyakinan kelas ya. Ingat itu dilaksanakan. Oke, terima kasih juga Bu Guru atas bimbingan pada anak-anak. Ya, silakan kembali. Selanjutnya silakan untuk kelas berapa sekarang? Kelas 6 ya. Oke, silakan maju ke depan. Oke. Ya, siapa yang mau presentasi? Puja ya. Om Swastiastu. Saya siswi kelas 6 akan mempresentasikan tentang keyakinan kelas di kelompok kami. Adapun keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang pertama, kedisiplinan. Semua siswa harus datang tepat waktu. Yang kedua, menghormati. Contohnya menghormati teman dan guru. Yang ketiga, jujur dan bertanggung jawab. Ketika kita diberikan tugas oleh guru, seperti PR atau apapun, kita harus mengerjakannya tepat waktu. Yang keempat, menghargai. Contohnya menghargai pendapat teman. Yang kelima, penggunaan HP. Siswa boleh membawa HP jika diperlukan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Om Santi 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 Om. Baik, kasih tepuk tangan plus dong. Iya, terima kasih untuk kelas 6. Ya, sudah luar biasa ini. Hari ini sudah punya keyakinan kelas. Semoga nanti bisa dimanfaatkan. Kasih Bu Guru ya. Silakan kembali ke depan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali. Tadi sudah bisa menyelesaikan keyakinan kelasnya dan keyakinan sekolah. Mari kita lanjutkan. Oke, untuk satu materi saja. Oke, ini kita segitiga restitusi. Nah, tadi dijelaskan kita sudah punya keyakinan, dan keyakinan kelas inilah nanti kita akan bisa sebagai sebuah senjata ya kepada anak-anak kita, kepada kita sendiri juga ya. Oke, sebelum kita ini coba kita berdiri dulu karena sudah tadi ini ya. Nah, kita senam dulu sekarang ya. Oke. Siap semuanya nih? Kita senam dulu biar ada pergerakan sedikit.
Oke, Bapak Ibu semuanya kita sudah senam sudah juga, tadi goyang-goyang juga sudah. Kita lanjutkan ke segitiga restitusi ya. Nah, restitusi itu adalah proses perbaikan supaya menjadi anak-anak itu lebih bertanggung jawab dengan lebih. Nah, segitiga restitusi adalah proses dialog antara guru atau orang tua dengan murid. Proses dialog ya untuk membentuk kemandirian dan tanggung jawab. Nah, ini tujuannya. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi mendidik murid menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, lanjut. Ini segitiga restitusinya apa saja ada di dalamnya begitu. Nah, ada 3 hal yang harus kita dapat dalam segitiga restitusi ini. Pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan. Ketiga hal ini yang harus kita lakukan di dalam menangani sebuah masalah. Mana yang lebih dulu boleh? Ini dulu boleh. Ya. Nah, sekarang ada beberapa menstabilkan. Apa sih dimaksudkan dengan menstabilkan identitas? Nah, di sini adalah membantu murid merasa aman dan dihargai. Ketika murid itu salah, ya, ketika ada kekeliruan pada anak-anak, kita stabilkan, ya, untuk memastikan mereka tidak merasa dihakimi atau terancam. Ini membangun fondasi emosional untuk buat yang kuat untuk perubahan positif. Kemudian menggeser anak dari tes gagal menjadi berhasil. Pertama dia merasa gagal, kecewa. Setelah kita berikan stabilkan identitasnya menjadi berhasil. Kemudian menenangkan emosi anak agar kooperatif. Ketika anak ada yang salah, kita panggil anaknya. Ketika dia umpamanya kemarin ada yang ada yang berteman mungkin gitu ya, mungkin ada yang berkelahi ya. Kita pertama jangan langsung menjudge, tapi ucapkan seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa loh kan. Nah, itu boleh. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna kan. Jika ada orang yang mencuri kita panggil, katakan seperti ini, ambilkan dulu identitasnya dia ya, ucapkan seperti ini, kita bisa menyelesaikan ini. Atau bisa Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, itu kita ucapkan. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu stabilkan dulu identitasnya. Jangan berlama-lama sudah kamu begini. Nah, kita stabilkan dengan cara seperti itu, bahwa setiap manusia wajar berbuat salah. Nah, setelah mereka emosinya stabil, kemudian stabilkan identitasnya, lanjutkan kita kepada memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini bagaimana mengakui, memahami alasan dibalik perilaku murid tanpa menghakimi. Ini membantu murid merasa didengar dan dipahami serta membuka jalan untuk introspeksi diri. Artinya di sini contoh ucapannya. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kamu sebagai manusia wajar berbuat salah. Kamu pasti memiliki alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, oleh seperti itu adalah memvalidasi, tidak membenarkan Bapak Ibu ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu ya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu memvalidasi. Kemudian yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita buat tadi itu kita tanyakan kepada anak-anak karena mereka telah membuat keyakinan itu bersama-sama. Bapak Ibu juga membuat sebuah keyakinan sekolah. Ketika Bapak Ibu mungkin melakukan kekeliruan, ini yang kita tanyakan gitu. Kalau menanyakan keyakinan, membantu murid untuk memungkinkan nilai-nilai keyakinan mereka sendiri. Ini mendorong mereka untuk memperbaiki kesalahan dan menemukan solusi yang lebih baik, mengajarkan tanggung jawab. Tanya kepada anak-anaknya, nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, yang telah kita bawa apa? Nah, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nanti kamu jadi orang apa untuk ke depannya? Terus kalau sudah seperti ini, bilangmu keyakinan sekolah, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, di sana kita tanyakan, berarti menyentuh hati nurani, karena dia sudah tahu bahwa dia melakukan kesalahan itu telah melanggar keyakinan kelasnya itu. Itulah pentingnya itu dibuat bersama-sama dan disepakati. Tidak membeli di Tokopedia atau pada pedagang-pedagang tentang keyakinan, kita buat dan evaluasi terus disampaikan. Nanti per hari selalu mengingatkan kalau ada anak salah, ingatkan itu loh. Nah, sering-sering itu sampaikan ya. Pak Ibu, lanjut. Nah, sekarang refleksi diri Bapak Ibu. Demikian ya
materi yang sudah aku sampaikan. Nah sekarang mari kita merefleksi diri. Nah, dari apa yang telah saya sampaikan di sini, kira-kira peran apa yang telah saya jalani sebagai pendidik selama ini? Kemudian perubahan apa yang akan saya terapkan di masa depan, Bapak Ibu? Nah, siapa yang bisa merefleksi diri tentang apa yang sudah kita lakukan tadi? Bersama Bapak Ibu. Perannya, tadi kan banyak peran itu. Apakah Bapak Ibu akan menjadi peran penghukum? Apakah Bapak Ibu nanti sebagai apa ini? Manajer atau sebagai pemantau atau sebagai penghukum ya, penghukum atau lagi apa? Sebagai teman kan Bapak Ibu? Nah di mana sekarang? Kalau sudah Bapak Ibu, tapi bisa dijelaskan ini tentang peran-peran Bapak Ibu. Kira-kira di mana dan mengapa itu? Kemudian perubahan apa yang akan Bapak terapkan nanti ke depannya? Ya, silakan. Bergiliran sedikit urusan siapa saja boleh biar ada refleksi hari ini. Bahwa Bapak Ibu telah menyadari selama ini saya begini ternyata ini yang sedang kita lakukan. Oke, Bapak Ibu, nah silakan sekarang refleksi diri tentang apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini atau ada perubahan yang akan dilakukan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya selaku guru kelas 4 mungkin peran apa yang telah saya jalani sebagai pendidik selama ini. Jadi setelah saya mengikuti materi dari Bapak narasumber terkait dengan disiplin positif di sekolah. Nah, yang sudah saya perani selama ini mungkin sebagai penghukum ini langsung aja guys, sebagai penghukum dan sebagai pemantau. Nah, untuk siswa mungkin kedepannya setelah melalui materi yang sudah diberikan, perubahan apa yang saya terapkan nanti untuk siswa saya terutama khususnya di kelas 4 dan keyakinan sekolah nanti saya selaku sebagai guru di pendidik di SD 1 apa nanti yang akan menerapkan budaya positif yang khususnya yang sudah dibuat tadi yaitu keyakinan kelas dan keyakinan sekolah dan menerapkan manajer dengan penerapan yang sudah berdampak untuk siswa kita. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penanganan dalam berbagai ya. Oke, selanjutnya Ibu silakan ya. Apa kira-kira menurut Anda ini apa yang sudah dilakukan? Oke. Nah, sekarang silakan Ibu mungkin memberikan pendapat apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan sekarang setelah ada penjelasan materi seperti ini apa yang bisa dilakukan? Ya. Terima kasih atas waktunya. Di sini dulu sebelum mengikuti pelatihan ini, dulu saya pernah berperan sebagai membuat perasaan bersalah. Nah itu ketika dulu pada waktu kira-kira setahun lalu ada anak didik saya yang membuat kesalahan atau membuat kekeliruan. Saya pernah berkata, ibu merasa kecewa dengan sikap anak-anak. Saya pernah berkata seperti itu, ternyata sikap seperti itu bisa membuat perasaan bersalah. Saya menyadari ketika mengikuti pelatihan ini, saya merasa sikap itu ternyata kurang bisa menyebabkan itu dirasakan anak-anak nanti sampai anak-anak itu mungkin sampai tua ingat itu. Mungkin itu saya merasa kurang di situ. Nah setelah mengikuti pelatihan ini, saya akan berusaha untuk nantinya menjadi manajer bagi anak-anak supaya anak-anak bisa bertanggung jawab dan bisa berbuat lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali tepuk tangan ya. Ada yang kira-kira mau menyampaikan peran selama ini? Dia sudah mengakui luar biasa itu benar-benar saya merasakan seperti ini. Dia juga merasa juga ketika saya menjadi calon guru penggerak baru mendapatkan materi ini baru tertuju hati saya. Syukur saya sudah mau berubah. Ternyata dulu pernah saya melakukan pasti Bapak Ibu. Ya inilah pentingnya kita belajar dan belajar dimanapun tempatnya. Ada yang lagi cukup? Oke, Bapak Ibu dari materi budaya positif yang sampaikan tadi mudah-mudahan apa yang menjadi inti atau tujuan daripada destinasi ini mudah-mudahan bisa
Bapak Ibu renungkan, kemudian kami laksanakan. Dan juga kemudian sebagai manusia, tanah walaupun swasta lulus tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kalaupun ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Oke, kemudian nanti serahkan sepenuhnya waktu ini kepada moderator untuk memandu, karena tadi sudah dilakukan dan kita sampaikan salam dan bahagia. Mari kita bergerak dan menggerakkan. Om Santi 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 Om. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, di mana dalam aksi nyata yang Bapak sudah berikan kepada kami, semoga bermanfaat ke depannya, terutama pada Bapak Ibu Guru untuk diterapkan langsung nanti di sekolah dan di kelas. Nah, dan di sini saya akan simpulkan terkait materi yang sudah diberikan. Yang pertama kepada Bapak Ibu Guru, di sini kita harus mengetahui bagaimana kebutuhan siswa di kelasnya masing-masing, baik sesuai dengan kebutuhan siswanya, baik itu apakah kebutuhan siswa itu berkasih sayang, ataukah siswanya berkarakter A atau B dan C. Nah, itu jelas. Jadi silakan Bapak Ibu yang mengetahui, kemudian mari kita memberikan solusi dengan membuat kesepakatan kelas, yaitu tuangkan kembali ke keyakinan kelas. Nah, itu dibuat di masing-masing kelas, kemudian diterapkan setiap harinya dalam pembelajaran di kelas. Jadi seperti itu Bapak sekian. Jadi sebagai penutup Bapak akan kasih pantun nanti anak-anak bilang cakep. Siap? Siap ya. Minum sirup pakai gelas. Ditemani dengan kue beras. Mari jalankan keyakinan kelas demi masa depan yang berkualitas. Ya, untuk penutup jangan pakai pantun juga, dan dalam cakep bagi sekalian. Berbicara burung cendrawasih. Cari dulu di provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Bapak dan Ibu Guru hebat, baru saja kita menyaksikan sesi berbagi. Mari bersama-sama membangun dan menerapkan budaya positif di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, harmonis, dan penuh semangat. Budaya positif adalah fondasi yang menumbuh kembangkan karakter, perilaku, dan hubungan yang sehat di antara seluruh komunitas sekolah. Dengan saling menghargai dan mendukung, kita dapat mewujudkan sekolah sebagai tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Sebuah rumah kedua yang menginspirasi setiap langkah menuju masa depan yang cerah dan penuh makna. Mari kita bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru hebat.